Senang bertemu dengan saudara kembali di minggu ini, dan saya bersyukur melihat beberapa saudara yang udah lama nggak kelihatan saudara ibadah hari ini. Tuhan begitu dimuliakan dengan apa yang kita lakukan dalam ibadah kita, saudara. Dan bulan ini kita akan membebaskan setiap hamba Tuhan, mengeluarkan firman Tuhan yang mereka rasa ada dalam hati mereka, saudara. Yang kita selalu sebut dengan temanya adalah Pastor Heart, from Pastor Heart, dari hati gembala, dari hati hamba Tuhan saudara. Dan hari ini saya mau bicara tentang old and new, sesuatu yang baru dan yang lama. Apa yang Tuhan katakan tentang itu kepada kita hari ini, saudara. Dan saya mau ajak saudara melihat sebuah contoh dulu, yaitu tentang sepatu high heels. Kita semua tahu bahwa sepatu high heels seperti ini, bahkan yang lebih tinggi lagi saya pernah lihat, itu dipakai pada zaman sekarang oleh wanita. Betul ya? Oleh perempuan. Betul? Tetapi ini yang menarik, saya membaca kisah ini tidak sengaja berapa hari yang lalu, saudara. Ternyata pada awalnya, di abad 15, 16, 17, sepatu high heels diciptakan pertama kali itu untuk pria, bukan untuk wanita. Untuk apa? Yaitu pada masa itu, para prajurit Persia, pertamanya diciptakan untuk para prajurit Persia, waktu mereka lagi berperang, mereka naik kuda tuh. Lalu mereka harus sering-sering memanah dari atas kuda, bahkan berdiri di atas kuda sambil memanah. Mereka butuh pakai sepatu high heels yang membuat mereka jadinya tidak gampang jatuh. Karena kudanya jalan dengan cepat, mereka harus memanah ke depan, ke belakang, mereka perlu berdiri dalam posisi yang tidak gampang jatuh, dan itu dibantu dengan sepatu high heels. Itu cerita pertamanya, saudara, di abad 15, pada zaman Persia sedang hebat-hebatnya kerajaan Persia. Lalu ini yang terjadi kemudian, pada awal abad 16, tahun 1500-an akhir, 1600-an, itu terjadi di dunia pada masa itu namanya adalah demam Persia. Yang kalau sekarang itu seperti pada masa kita adalah demamnya Korea, Korean Wave. Kita begitu kagum dengan apa yang diciptakan oleh Korea, dramanya, musiknya, fashionnya, semua orang ikutin gayanya Korea di seluruh dunia. Nah pada abad 16, yang terjadi bukan Korea, tapi demam Persia. Semua orang melihat apa yang Persia lakukan, dan mereka mau meniru apa yang Persia lakukan, karena mereka sedang jadi star, sedang jadi bintang pada masa itu. Dan salah satu yang mereka tiru adalah oleh para bangsawan Eropa, oleh para petinggi kerajaan di Eropa, mereka melihat, kalau cowok pakai high heels itu keren. Kalau cowok pakai high heels itu kelihatan maskulin, kelihatan keren. Lalu mereka tiru. Meskipun mereka nggak pakai kuda kemana-mana, meskipun mereka nggak pergi berperang, tapi mereka mau tiru gayanya saja. Dan bahkan di zaman itu, saudara, kita tentu saja perlu bayangkan, jalanan di Eropa tentu saja nggak kayak sekarang. Sudah diaspal, sudah mulus, jarang berbatu. Di zaman itu tentu saja pakai sepatu high heels kemana-mana, nggak ideal. Betul? Betul? Saya pernah lihat teman pakai high heels, lalu pas jalannya berlumpur, begitu colok, apa yang terjadi? Nyangkut, betul kan ya? Tentu saja kalau kita bayangkan sekarang para pria harus pakai sepatu high heels di tempat-tempat yang begitu, yang jalannya nggak mulus, yang berlumpur, tentu saja nggak ideal. Tetapi ini yang lucu. Pada zaman itu, semakin rumit baju seseorang, baju berlapis-lapis, masih pakai vest, masih pakai jubah, semakin tinggi topinya, semakin tinggi high heels-nya, itu menunjukkan bahwa seseorang itu status sosialnya semakin tinggi. Yang kalau dinilai zaman sekarang, pokoknya kalau orang itu semakin susah jalan, itu artinya orang itu adalah orang yang kaya atau dia bangsawan, karena dia nggak perlu pergi kerja di ladang, dia nggak perlu bersawah, dia nggak perlu pergi jauh-jauh, jadi bajunya semakin susah, semakin hebat. Yang tentu saja zaman sekarang, itu kita ketawain saja. Betul? Sekarang yang kita mau pakainya yang bebas lah. Kalau saudara boleh, sebenarnya semakin lama, semakin pakai jas begini, saudara di zaman sekarang semakin panas. Nggak ideal lagi, saudara. Kalau saya khotbah di Soak, saya nggak pernah lagi pakai jas, karena panas banget. Saya nggak sanggup lagi rasanya. Tetapi itu yang terjadi pada masa itu, saudara. Lalu lama-lama ceritanya di akhir abad 17, baru perempuan mulai pakai high heels, dan para pria tidak lagi pakai high heels. Mengapa?
Itu membuat kita pada satu poin begini, saudara. Bisa jadi ada tindakan atau kebiasaan yang kita lakukan tanpa menyadari tujuan awalnya, mengapa hal-hal itu dilakukan. Sama kayak tadi para bangsawan Eropa tadi. Mereka meniru para prajurit Persia pakai sepatu high heels tanpa perlu mengerti bahwa para prajurit Persia juga kalau mereka mungkin disuruh pilih, mereka nggak mau pakai high heels, tapi mereka perlu pakai karena mereka harus naik kuda, berperang, memanah di atas kuda, dan karena itu mereka pakai high heels. Tetapi orang-orang Eropa, mereka cuma menirunya untuk mode, bahkan membuatnya sebagai lambang atau simbol sosial yang tinggi, yang lama-lama juga akhirnya dilupakan atau ditinggalkan. Kita perlu pikir sekarang pada masa kini, apakah ada hal-hal yang kita lakukan itu karena tradisi, karena kebiasaan, karena rutinitas, yang sebenarnya kita boleh ubah untuk buat kita jadi lebih baik. Dan membuat saya pada sebuah ayat, saudara ingin saya sharing pada saudara berkaitan dengan ini. Mari kita buka dalam Matius 9, ayat 14-17. Saya akan ajak kita baca bersama-sama, silih bergantian. Matius 9, ayat 14-17. Saudara buka di handphone saudara. So, boleh baca lagi nanti di rumah, nanti malam. Matius 9, ayat 14-17, kita baca bergantian. Saya baca ayat 14, saudara baca ayat 15, gantian sampai ayat 17. Kalau sudah ketemu, katakan amin. Matius 9, ayat 14-17. Kalau sudah ketemu, saya akan baca ayat 14, saudara baca ayat 15, kita gantian ya saudara ya. Ayat 14. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Nah, jadi ceritanya begini, suatu waktu murid Yohanes, setelah dikompori oleh orang-orang Farisi juga, kalau kita baca di kitab Lukas, mereka datang sama Yesus protes. Yesus, mengapa murid-murid kamu nggak puasa sih? Kami murid Yohanes puasa. Orang-orang Farisi puasa. Lalu mengapa Yesus nggak ngajar murid-muridnya puasa? Yang membuat Yesus memberikan mereka jawaban berupa 3 ilustrasi. Yang pertama tentang pernikahan, mempelai pria dan sahabat-sahabatnya. Yang kedua tentang kain baru atau baju yang baru. Yang ketiga itu bicara tentang anggur baru dan kantong yang baru. Mengapa pertanyaannya kira-kira murid-murid Yohanes tanya kepada Tuhan Yesus? Kemungkinannya berapa hal. Yang pertama, mereka cuma sekedar pengen tahu. Heran, mengapa kita puasa, murid Yesus enggak? Yesus juga nggak kelihatan puasa pada waktu itu mungkin. Mereka tanya. Atau mereka sekedar pengen nyombong. Kok kami kelihatan lebih rohani dibanding kamu, Yesus? Dibanding murid-murid kamu, Yesus, kami kayaknya kelihatan lebih rohani. Kami puasa, kamu enggak. Mengapa sih kamu enggak puasa? Atau mungkin mereka sedang cari-cari kesalahan. Lalu waktu Yesus berikan pada mereka jawaban berupa 3 ilustrasi, apa sih yang Yesus mau jelaskan kepada mereka, juga kepada kita pada masa ini, hari ini? Itu yang saya ingin ajak saudara perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah, dalam ilustrasi yang pertama, tentang pernikahan, mempelai pria dan sahabat-sahabatnya, Yesus mau mengajar kita bahwa pastikan apa yang kita lakukan relevan dan menjawab kebutuhan. Untuk apa kita melakukan puasa? Itu dulu. Apa tujuan dari puasa? Sebenarnya Yesus mau kasih ilustrasi ini untuk nyindir tuh sama murid-murid Yohanes, kamu puasa ngapain sebenarnya? Karena puasa biasanya dilakukan dalam perjanjian lama karena 3 alasan, saudara. Yang pertama, karena sedang berduka cita, ada duka, lalu mereka puasa. Yang kedua, mereka biasanya puasa waktu mereka mengakui dosa
dan merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan cara berpuasa. Itu yang kedua. Jadi yang pertama karena berduka cita, lalu puasa. Yang kedua karena mau mengakui dosa dan merendahkan diri, lalu puasa. Dan yang ketiga, biasanya orang di dalam perjanjian lama puasa karena mereka merasa tidak berdaya, butuh bantuan Tuhan yang luar biasa, seperti Esther, lalu mereka akhirnya melakukan puasa untuk meminta pertolongan Tuhan, melakukan hal-hal yang besar. Lalu pertanyaan sekarang, Yesus mau tanya nih, kepada orang-orang Farisi, kepada murid Yohanes, kalau gitu sekarang, kenapa kalian puasa? Karena Yesus ngomong begini, ilustrasinya kan begini, Tuhan ngomong begini. Belum ada alasan bagi murid-murid Yesus untuk puasa sekarang. Karena apa? Para murid butuh apa sih? Butuh berduka cita sekarang? Tentu tidak. Yesus masih bersama dengan mereka. Para murid butuh apa? Butuh mengakui dosa? Tidak. Jadi ngapain mereka puasa? Para murid, apakah mereka sedang butuh mujizat? Yang mereka nggak perlu puasa. Mereka tinggal kasih tahu Yesus, colek. Yesus, tolong nih, lakukan ini. Lalu ngapain mereka puasa? Yesus bilang, ada waktunya, akan ada alasannya mereka puasa. Seringkali saudara, kita itu bisa jadi melakukan sesuatu tanpa kita pikir lagi mengapa kita melakukannya. Mungkin kita melakukannya karena kita mengerti itu ritualnya, kita harus lakukan. Saya tidak begitu, saya terus terang saudara-saudara, saya berpuasa setiap minggu, saya ada puasa, setiap hari Kamis. Saya bakal sharing sama saudara tentang itu lain kali. Tetapi saya tidak begitu sering mengajak jemaat berpuasa sama-sama. Betul nggak ya? Kan ada gereja-gereja tertentu yang pokoknya sebelum Paskah, ayo puasa sama-sama 30 hari. Atau sebelum Natal, ayo puasa sama-sama berapa hari gitu saudara. Tapi saya tidak mau terlalu kita bikin ritual seperti itu. Mengapa? Karena alasannya untuk melakukan sesuatu itu harus tepat. Saya selalu setuju bahwa kalau kita melakukan sesuatu dengan benar, ya baru kita lakukan. Karena setiap zaman memiliki permasalahan yang berbeda dan kebutuhan yang berbeda. Betul? Dan saya tidak salahkan kalau orang mau puasa, sesering apapun mereka mau puasa, bebas. Tapi pastikan kita tidak lakukan itu cuma karena ritual, cuma karena disuruh oleh gembala saudara atau karena oleh hamba Tuhan saudara, atau kita lakukan karena itu membuat kita kelihatan rohani. Yesus ngomong sama mereka begini, para murid sekarang lagi bersama dengan mempelai mereka. Situasinya lagi pesta. Yang dilakukan dalam pesta adalah makan dan minum, bukan puasa. Tidak ada alasannya sekarang para murid harus puasa. Nanti pada waktunya, mereka akan puasa. Sama sebagai contoh tadi, saudara. Kita perlu perhatikan. Jangan sampai situasi sudah berubah. Zaman sudah berubah. Kebutuhan sudah berubah. Tapi kita masih melakukan sesuatu hanya karena disuruh, karena ritual, karena tradisi, tanpa mengerti makna awal mengapa kita melakukannya. Persis kayak tadi cerita tentang high heels. Di zaman sekarang, semua pria yang sehat, nggak ada lagi yang pakai high heels, betul kan? Betul? Mengapa? Karena kebutuhannya sudah nggak ada. Kita nggak perlu naik mobil, lalu pakai high heels. Betul? Yang cewek aja susah. Ya kan? Karena saya lihat cewek pakai high heels, di mobilnya pakai sendal jepit dulu. Sampai pesta baru ganti. Betul kan? Betul? Dan kita pakai motor, nggak perlu pakai high heels. Kalau zaman sekarang kita masih naik kuda dan perlu berperang bawa panah, kita perlu pakai high heels. Karena itu semua yang kita lakukan, Yesus ngomong begini loh. Pastikan apa yang kamu lakukan selalu relevan dan menjawab kebutuhan. Kalau tidak, jangan cuma diulang-ulang karena itu kebiasaan. Kita boleh berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi yang Yesus mau jelaskan kepada murid-murid Yohanes dan juga kepada kita, bahwa ingat loh, waktu Tuhan kasih ilustrasi berikutnya tentang kain yang baru,
atau pakaian baru, ini begitu menarik mengapa Yesus tiba-tiba bicara tentang ilustrasi tentang kain atau pakaian. Tapi kalau saudara suka baca Alkitab dari awal sampai akhir, saudara bakal menemukan satu konsep di dalam firman Tuhan kita, bahwa kain yang baru atau pakaian yang baru selalu dipakai untuk melambangkan kehidupan yang baru waktu kita sudah bertobat. Tuhan selalu ngomong begini, kalau kamu sudah punya iman yang baru, kamu perlu menanggalkan manusia lama. Menanggalkan itu artinya kita melepaskan yang lama, baju ini, lalu dilepaskan, lalu kenakan baju yang baru. Dan Yesus ngomong begitu, karena itu Yesus ngomong begitu sama murid-murid sekarang. Tidak ada orang yang menambal baju yang sudah tua dengan sepotong kain yang masih baru. Sebab kalau kain penambal itu dipakai juga, bakal menyobek baju yang lama, dan ujungnya yang terjadi bukan perbaikan, tetapi tambah rusak. Betul? Betul? Dan Yesus ini yang terjadi, saudara perlu tahu mengapa Yesus ngomong tentang ini. Karena Yesus perlu ngomong tentang kalau kamu sungguh-sungguh punya iman yang baru kepada Tuhan, gaya hidup kamu tidak boleh yang lama. Banyak orang Kristen mau punya iman kepada Tuhan Yesus, mau terima Yesus sebagai juru selamat, mau terima surga sebagai anugerah dan hadiah, namun tidak bersedia untuk ubah gaya hidup mereka yang lama. Banyak orang Kristen yang pengennya sebelum percaya Tuhan, suka berbohong, sesudah percaya Tuhan, kalau bisa, tetap boleh berbohong. Banyak orang Kristen yang berharap kalau boleh sebelum percaya Tuhan, boleh tetap judi dan memabukkan, setelah bertobat, percaya Tuhan, tetap boleh judi dan memabukkan. Banyak orang Kristen yang percaya, pengennya sebelum percaya Tuhan boleh ngomong kasar, boleh ngomong kotor, sesudah percaya Tuhan, sesudah bertobat, kalau boleh, Tuhan, boleh enggak aku enggak mau pakai baju yang baru. Aku maunya saya ini bela Tuhan, iman yang baru ini, aku potong-potong jadi kain, lalu aku tambal ke hidup aku yang lama. Yang mana aku pengen lakukan, aku tempel. Yang enggak pengen aku lakukan, aku enggak tempel. Itu yang Yesus ngomong persis bahwa kita nggak bisa gunakan iman yang baru. Sepotong-sepotong hanya sebagai tambalan untuk kehidupan yang lama. Kita nggak bisa pilih-pilih yang mana yang nyaman kita lakukan dan mana yang tidak perlu kita lakukan. Dan akibatnya, hidup kita bakal jadi tambah buruk, bukan tambah baik. Betul? Gak apa-apa, biarin aja. Mungkin dia mau ikut khotbah 20 tahun lagi. Kita doain nih. Saudara ingat baik-baik. Tuhan selalu bilang iman yang baru dan hidup yang baru itu seperti sepotong pakaian utuh. Bukan kain. Tuhan pengennya, begitu kamu punya iman yang baru, percaya Tuhan, kamu bakal kenakan yang baru. Bukan iman itu dipotong-potong jadi kecil, lalu tempelkan kehidupan yang lama. Jadi orang yang kelihatan sedikit lebih baik, Tuhan tidak mau saudara kelihatan sedikit lebih baik, Tuhan maunya sungguh-sungguh saudara jadi manusia yang baru. Ngomong kanan kiri saudara, jadi manusia baru. Dan balik lagi, mengapa Tuhan ngomong ini? Waktu murid-murid Yohanes tanya, kenapa kami puasa, kalian tidak? Yesus sedang ngomong begini, kalau kamu hanya puasa supaya kelihatan rohani, nggak ada gunanya. Kalau kamu hanya rajin ke gereja supaya punya image rohani, padahal hatimu penuh kesombongan, penuh kebencian, nggak ada gunanya. Kalau kamu mau tetap jadi orang Kristen yang imannya baru tapi gaya hidupnya lama, tidak bisa dilakukan. Dan itulah alasan mengapa Yesus bilang begini, kalau kita punya iman yang baru, pakai pakaian yang baru, jangan sekedar gunakan kain baru ditampal ke yang lama. Karena menjadikan aktivitas rohani sebagai make up, sekali lagi, bagi Tuhan, itu nggak ada gunanya. Yang terakhir, saudara,
Apalagi yang Yesus mau jelaskan. Waktu kasih 3 ilustrasi ini, sampai 3 ilustrasi loh. Para murid Yohanes kasih satu pertanyaan. Mengapa murid-murid kami puasa, mengapa orang Farisi puasa, mengapa kamu tidak? Tuhan kasih 3 jawaban, 3 ilustrasi. Yang pertama tentang pernikahan tadi, lakukan sesuatu yang relevan, menjawab kebutuhan. Yang kedua, kalau kamu punya iman yang baru, pakai gaya hidup yang baru juga, jangan pakai gaya hidup yang lama. Yang ketiga, menarik bahwa Tuhan Yesus memberikan ilustrasi terakhir tentang anggur dan kantong anggur untuk menjawab itu. Dan Yesus ngomong begini, saya baca sekali lagi buat saudara, supaya saudara bisa menyimak baik-baik. Saya baca pelan-pelan. Ayatnya ngomong begini, Yesus ngomong, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang, dan kantong itu pun hancur. Dua-duanya akhirnya jadi rusak dan terbuang. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Anggurnya tetap ada, bisa diminum, kantongnya yang baru juga terus bisa dipakai. Saya tanya kepada saudara sekarang, setelah saudara baca ini pelan-pelan, menurut saudara, kalau Yesus ngomong, anggur yang baru, jangan taruh di kantong kulit yang tua atau yang lama. Berarti menurut saudara, pada masa itu, ada tidak orang yang bakal naruh anggur yang baru di kantong kulit yang lama? Ada nggak? Hah? Ada nggak? Kalau Yesus sampai bilang jangan lakukan itu. Berarti ada nggak orang yang bakal lakukan itu? Ada. Sekarang saya tanya saudara, kira-kira mengapa sih ada orang yang bakal lakukan itu? Hah? Bikin anggur baru nih, udah diperes, zaman dulu diinjek-injek kan pakai kaki, sudah difermentasi, lalu waktu mau diisi, disimpan, dia taruh di kantong kulit yang tua, yang lama. Mengapa ada orang yang lakukan itu? Apa? Sayang? Hemat? Apa? Buntu? Oh, maksudnya dapetin duit lagi, dapetin yang baru maksudnya. Ada lagi alasan yang lain? Apa kok? Bohongi orang. Bisa jadi. Tapi waktu saya baca ini ulang-ulang, saudara, semua itu mungkin terjadi tadi. Mungkin saja terjadi. Tapi yang saya pikir Yesus mau ngomong itu tentang satu hal. Menurut saya, salah satu alasan mengapa ada orang yang lakukan itu, padahal sebaiknya jangan, adalah karena dia males. Dia nggak mau repot-repot, sekadar cari kantong kulit yang baru. Yang kelihatan di situ, yang lama, sudah habis, ya diisi lagi aja. Dia tidak mau repot-repot untuk bikin kantong kulit yang baru. Lalu Yesus bicara begini, jangan lakukan itu, jangan jadi orang males, karena begini saudara, setiap orang percaya, kita itu terima janji Tuhan begini loh. Setiap kita itu bakal terima berkat yang baru, rahmat yang baru setiap pagi. Saudara percaya nggak itu? Amin nggak itu? Ratapan 3, ayat 22-23 mengatakan demikian, Tuhan memberikan pada kita berkat baru setiap pagi. Rahmatnya selalu baru setiap pagi. Dan Tuhan ngomong begini, berkat baru itu masalahnya tidak diberikan kepada kita dalam bentuk potongan emas yang dikirim ke dalam rumah kita, ke depan pintu rumah kita setiap pagi. Lalu kita tinggal buka pintu, lalu ambil emas, Tuhan sudah kirim. Nggak begitu kan? Sama kayak Tuhan bilang begini, burung di udara pun aku pelihara. Tetapi apakah Tuhan kirimkan potongan roti ke sarangnya burung, atau burungnya tetap harus kerja supaya dia bisa kasih makan dia dan anak-anaknya? Padahal Tuhan bilang dia pelihara burung di udara. Maksudnya begini loh saudara, Tuhan berikan pada kita berkat baru, itu tidak dalam bentuk yang jadi. Kita tinggal terima, kita tinggal makan. Saya percaya, sama seperti dalam Ulangan 8, dikatakan begini, Tuhan tidak memberikan pada kita kekayaan. Tuhan tidak memberikan kepada kita kekayaan, tetapi Tuhan memberikan pada kita
kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kekuatan itu berarti tentang kemampuan untuk kita bisa mengamati apa yang kita lakukan, menganalisanya, mengevaluasinya, dan memodifikasinya. Kekuatan itu bicara tentang hikmat baru yang Tuhan bakal berikan pada kita setiap hari, kalau saja kita mau untuk tidak malas berpikir dan melakukan evaluasi. Saya percaya saudara, di zaman manapun, berkat baru selalu berkaitan dengan hikmat yang baru. Hikmat baru selalu menghasilkan inovasi yang baru. Dan semua ini cuma bisa kita lakukan kalau kita tidak jadi orang yang malas. Dan itu alasan mengapa ada orang-orang yang mau saja terus pakai pemikiran-pemikiran yang lama. Mau pakai kantong kulit yang tua. Karena nggak mau repot-repot, evaluasi, analisa, modifikasi. Maunya terus gunakan cara-cara lama, pemikiran-pemikiran lama, tradisi-tradisi lama, yang membuat akhirnya inovasi tidak ada. Dan berkat baru tidak bisa kita terima. Bukan karena Tuhan tidak tepati firman-Nya, bahwa Dia mau berikan pada kita berkat baru setiap pagi, tapi kita tidak punya cara untuk menampungnya, karena kita jadi orang-orang yang tidak mau berpikir untuk punya pemikiran-pemikiran baru, cara-cara baru, inovasi-inovasi baru. Karena kita jadi orang-orang yang mungkin malas. Sekali lagi, Tuhan jawab ini, termasuk anggur baru dan kantong kulit yang baru itu harus ada kepada murid-murid Yohanes yang tanya, mengapa kami puasa, kamu dan murid-murid kamu tidak sekarang? Yesus jawab, bukan tidak, nanti pada waktu kebutuhannya ada, mereka bakal puasa. Mereka bakal lakukan puasa, bukan karena ritual, bukan karena disuruh, bukan karena itu kebiasaan, tapi mereka bakal lakukan dengan alasan yang benar, dengan gaya hidup yang baru. Yang terakhir, Tuhan ngomong, mereka bakal puasa pada waktunya, waktu mereka sudah pengen terima berkat baru, dan mereka perlu tahu pemikiran mereka harus benar, harus baru, tidak bisa dengan yang lama. Saya mau tutup khotbah ini saudara dengan cerita pada saudara, bahwa untuk bangun kehidupan yang baru, untuk bangun apapun yang baru, faktanya memang seringkali kita harus bongkar dan membuang cukup banyak hal-hal yang lama. Setiap kali kita mau bangun sesuatu yang baru, termasuk kehidupan saudara yang baru, kita bakal harus bongkar dan buang cukup banyak hal-hal yang lama. Saudara lihat di bawah, itu kan kita sedang renovasi sedikit ya saudara ya. Kita pengen perlebar ruang kelas, kita pengen bikin WC yang baru. Mengapa kita lakukan? Karena kita punya masalah begini, 2 masalah. Yang pertama, karena ibadah youth yang berlangsung pukul 9 di atas, itu ruangannya terlalu kecil, nggak muat lagi. Mereka perlu ruangan lebih luas. Lalu kita renovasi yang di bawah. Yang kedua, kenapa kita bangun WC? Karena begitu kita hancurin gedung sebelah, kita kehilangan 4 WC. Dan kalau tiba-tiba di sini ada 20 orang saja yang tiba-tiba mau ke WC pada waktu yang sama, WC cuma ada 2 di gedung ini, saudara. Karena itu kita perlu, sebelum membongkar yang itu, kita bangun di bawah. Dan ini menarik saya, saudara. Ini menarik saya. Saya cukup kaget ya, waktu itu dibongkar. Kan sebelum dibongkar di bawah sini, sebelum dibongkar, di bawah itu kan kelihatan rapi aja, nggak ada masalah kan. Betul ya? Kelihatannya, saya pikir waktu mau dibongkar, saya pikir, nggak terlalu banyak yang dibongkar. Nggak terlalu banyak dibongkar. Harusnya nggak bakal banyak yang dibongkar. Tapi setelah dibongkar, saudara bisa lihat tumpukan batu, pasir, semua bahan itu begitu banyak di samping sana. Betul? Saudara kebayang nggak begitu? Saya terus terang nggak kebayang loh saudara. Ya ampun, cuman bongkar sedikit itu yang kelihatan begitu sedikit untuk bangun yang baru di bawah sana.
yang harus dibongkar dan dibuang sebanyak itu. Saya kaget. Tapi itu buat saya mikir, ya itu perlu dilakukan. Kalau saudara mau punya benar-benar iman yang baru, hidup yang baru, berkat yang baru, saudara mungkin perlu sadar, kita nggak bisa lakukannya tanpa bersedia lepaskan hal-hal yang lama yang ada dalam hidup kita. Dan kemungkinan itu lebih banyak dari yang saudara bayangkan pada awalnya. Saya berdoa buat saudara, mari loh seperti yang Yesus ngomong. Kita berpikir, apa yang kita bisa ubah, apa yang harus kita ubah dalam kehidupan kita sekarang, supaya kita bisa terima berkat yang baru dari Tuhan. Supaya kita bisa hidup menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh gunakan iman yang baru, gaya hidup yang baru sebagai satu pakaian utuh. Bukan cuma berusaha tambal sana-sini kehidupan kita yang lama. Karena Tuhan mau, saudara, saudara bakal jadi orang-orang yang luar biasa. Tapi kita perlu sadar, ternyata waktu saudara turun nanti, saudara lihat begitu banyak yang harus dibuang dan dibongkar. Nanti kalau sudah jadi, saudara pikir, kecil yang jadinya. Tapi saudara perlu tahu, demikian juga dengan hidup kita. Mungkin banyak, saudara, di dalam hati kita ini, dalam pikiran kita ini, banyak banget yang kita perlu bongkar dan buang, supaya firman Tuhan bisa bertumbuh di dalam hati dan pikiran kita dengan lebih luas. Amin, saudara? Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk tidak jadi orang-orang yang enggan berubah, malas bertindak, tetapi jadikan kami orang-orang yang mau berubah meskipun tidak nyaman. Kami mau berubah seutuhnya, punya kehidupan yang baru, mengenakan manusia yang baru, supaya kami jadi orang-orang yang terima berkat yang baru dari Tuhan setiap pagi. Tuhan, tolong kami melakukannya. Tuhan, tolong kami melakukannya, karena kami tahu kami butuh pertolongan Tuhan yang besar untuk kami mau berubah, untuk kami mau tinggalkan yang lama, lepaskan hal-hal yang lama, untuk terima hal yang baru daripada Tuhan. Tuhan, tolong kami, supaya hati kami lembut, langkah kami ringan, waktu kami mau hidup berubah, semakin menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Bukan cuma sekedar ritual, bukan cuma kelihatan di luar kami rajin pergi beribadah, kami rajin persembahan, kami rajin melayani Tuhan. Tetapi di dalam kami juga Tuhan, kami penuh dengan hal-hal yang baru Tuhan berikan pada kami, di dalam hati kami, di dalam pikiran kami. Tuhan, tolong kami, lembutkan kami. Berikan kepada kami kekuatan, damai sejahtera untuk melakukannya. Supaya kami hidup menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.